Katanya gereja Katolik itu dijaga oleh Roh Kudus dan ajaran-ajarannya tidak pernah berubah selama 2000-an tahun. Tapi kok bisa ada konsili-konsili ya di dalam gereja Katolik atau di dalam sejarah gereja? Bukankah itu bukti bahwa gereja Katolik itu berubah-ubah? Nah, teman-teman, daripada kita bingung dan terus bertanya-tanya, mengapa sih ada konsili di dalam gereja Katolik? So, hari ini teman-teman, kita akan kupas bersama, kita akan menyelami kira-kira mengapa ada kesalahpahaman, baik itu dari pihak Protestan maupun dari teman-teman Katolik sendiri tentang konsili. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan di dalam video ini akan mengantar kita, yaitu apa itu konsili? Mengapa konsili itu penting dan apa tujuan dari konsili? Apakah kita sebagai orang Kristen harus taat kepada konsili? Nah, teman-teman sekalian, mari kita langsung mulai bahas yang pertama. Apa itu konsili? Secara sederhana, teman-teman sekalian, konsili itu adalah pertemuan resmi, baik itu para uskup dari seluruh dunia bersama dengan Bapak Paus. Tentu untuk membahas ajaran dan juga kehidupan gereja, kelangsungan gereja ke depannya. Dan tujuan dari pertemuan itu adalah untuk menanggapi ajaran sesat atau bidat, kemudian menata kedisiplinan dan moral gereja, dan menanggapi tantangan zaman, di mana 2000 tahun yang lalu dan zaman kita saat ini tentu berbeda. Di dalam KGK 884 menuliskan bersama Paus sebagai pemimpinnya, para uskup dalam persekutuan membentuk suatu kolegium. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu kolegium, kolegium berasal dari bahasa Latin. Artinya perkumpulan, sebuah lembaga. Tapi harus ingat, lembaga ini bukan hanya untuk kumpul-kumpul biasa, bukan untuk membahas politik. Tapi konsili itu seperti sidang agung surgawi yang menuntun arah gereja di tengah dunia yang terus berubah-ubah. Dan konsili tidak membuat ajaran baru. Itu harus kita ingat. Bukan membuat ajaran baru, tapi menegaskan dan melindungi kebenaran yang sudah ada sejak para rasuli. Jadi konsili juga untuk menanggapi tantangan zaman. Contoh konsili-konsili yang pernah terjadi di dalam sejarah gereja, konsili Nisea, yaitu tahun 325, menentang ajaran Arius yang bilang Yesus itu bukan Allah. Kemudian konsili Efesus tahun 431, menegaskan Maria adalah Bunda Allah atau Theotokos ya. Kemudian konsili Trente di tahun 1545 dan 1563 menanggapi reformasi Protestan, yaitu Martin Luther. Dan konsili terakhir mungkin konsili Vatikan kedua 1962 sampai 65 menjawab tantangan modernitas. Jadi konsili bukan sebuah krisis, tapi bagaimana respon tanggung jawab gereja untuk menjaga gereja itu tetap kokoh, tetap teguh di dalam iman yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Mengapa konsili di dalam gereja Katolik itu sangat-sangat penting? Teman-teman, tanpa kebenaran iman, kita manusia pasti akan tersesat. Dan peran konsililah yang menjaga kebenaran itu, menegaskan iman. Misalnya, iman akan Tritunggal. Kemudian mengoreksi ajaran-ajaran sesat dan menyegarkan liturgi, memberi arah pastoral yang baru. Seperti Konsili Vatikan kedua ada inkulturasi. Dan di 2 Timotius bab 4 ayat 3 menyatakan akan datang waktunya
orang tidak dapat lagi menerima ajaran-ajaran sehat. Nah, teman-temanku, tanpa konsili umat bisa terseret dengan budaya sesat dan kehilangan pegangan iman. Dan sekali lagi jangan bayangkan konsili itu seperti pemilu atau rapat politik. Para uskup memang berdiskusi, kadang panas di dalam diskusi tersebut, tapi keputusan akhir diambil bersama paus. Di dalam terang Roh Kudus tentunya, bukan keputusan asal-asal paus, tapi ada terang Roh Kudus. Kisah Para Rasul bab 15, di sana dikatakan konsili di Yerusalem, di mana Rasul Petrus menyatakan keputusan demi kesatuan gereja. Dan konsili tidak menciptakan kebenaran, tapi menyatakan secara resmi dan mengikat, tidak berubah-ubah. Dan tujuan dari konsili tentu saja untuk menjaga, menyucikan, dan menguatkan iman kita semua. Dan 3 hal utama, yaitu menjaga ajaran, menjaga doktrin, melawan bidat, dan meluruskan ajaran, menyucikan kehidupan gereja, dan mereformasi disiplin dan moral yang mungkin di dalam perjalanan gereja ada yang menyimpang. Maka di dalam konsili itulah diluruskan kembali. Kemudian menguatkan kita sebagai umat Katolik untuk menyesuaikan bahasa pewartaan tanpa kehilangan isi dari iman yang satu kudus, Katolik, dan Apostolik. Gereja bukan museum tua. Gereja adalah organisme ilahi yang hidup, disegarkan oleh Roh Kudus dari zaman ke zaman. Nah, pertanyaannya, apakah kita harus taat kepada konsili? Jawabannya sebagai umat Katolik, ya harus taat. Karena konsili disahkan oleh paus, maka itu bagian dari ajaran resmi gereja. KGK 891 menyatakan gereja dijaga dari kesesatan melalui magisterium, terutama dalam konsili ekumenis. Menolak ajaran konsili, teman-temanku, sama dengan menolak suara gereja dan Roh Kudus sendiri. Dan sebelum mengakhiri video ini, saya ingin memberi pesan penutup kepada teman-teman sekalian. Konsili bukan hanya sejarah. Itu adalah tanda kasih Tuhan, di mana Tuhan senantiasa membimbing, menyertai umatnya, menyertai gerejanya. Kita tidak disuruh bingung, kita hanya disuruh taat, disuruh setia. Karena di balik tiap konsili ada karya Roh Kudus yang menyala, yang memberi pembaruan kepada iman kita agar tetap di jalan yang benar. Jangan hidup dari opini liar yang asumsi-asumsi dari luar, tapi hiduplah dari ajaran yang sudah ditegaskan oleh gereja yang satu kudus, Katolik, dan Apostolik. Nah, teman-teman, demikian untuk video kali ini. Tuhan memberkati teman-teman sekalian. Kalau kamu mau mengaku Katolik sejati, kenalilah dan cintailah hasil konsili, karena itu adalah harta iman kita. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share. Tuhan memberkati.